Saudara mahasiswa, selamat berjumpa dalam program video buku materi pokok mata kuliah, programa dan evaluasi penyuluhan pertanian LUHT 4429. Program ini bertujuan untuk membantu Anda dalam mengetahui cara mengidentifikasi jenis-jenis data potensi wilayah pertanian yang bermanfaat dalam proses penyusunan programa penyuluhan pertanian. Pada program ini akan dibahas tentang cara mengidentifikasi data keadaan wilayah penyuluhan pertanian. Sebagai langkah pertama dalam penyusunan programa penyuluhan pertanian, data-data tersebut meliputi data biofisik wilayah, data sumber daya manusia, dan data penunjang. Mengapa identifikasi data menjadi hal yang penting dan pertama dilakukan? Hal ini karena dalam merancang suatu kegiatan, kita harus tahu bagaimana peta kondisi wilayah tempat kegiatan penyuluhan terlebih dahulu. Gambaran kondisi wilayah turut menjadi pertimbangan bagi penyuluh dalam merancang kegiatan penyuluhan pertanian di wilayah binaannya. Baiklah saudara mahasiswa, pada bagian ini Anda akan kami ajak untuk mempelajari bagaimana cara mengidentifikasi data biofisik wilayah pertanian. Ada 3 jenis data yang akan dipaparkan di program ini, yaitu data deskripsi umum wilayah, data karakteristik lahan, dan data luas lahan. Saudara mahasiswa, mari kita ikuti diskusi antara penyuluh dan mahasiswa berikut ini. Perkenalkan Pak, nama saya Saripudin dan teman saya Tiara. Kami mahasiswa program studi agribisnis di UT. Begini Pak, saya diminta dosen saya untuk mempraktekkan cara mengidentifikasi potensi wilayah penyuluhan. Saya masih bingung Pak, bagaimana cara melakukannya. Saya datang ke sini berharap Bapak bisa menjelaskannya Pak. Oh begitu. Data apa saja yang adik-adik perlukan? Mungkin saya bisa bantu. Ini Pak, data tentang biofisik wilayah, sumber daya manusia, dan data penunjang. Oh begitu. Memang itu data-data itu harus ada dalam penyusunan rencana program penyuluhan pertanian. Mungkin kita bisa mulai dari karakteristik wilayah aja secara umum, kemudian karakteristik lahan dan iklim, curah hujan, luas lahan, dan pola usaha tani. Ada udah tahu kan? Kalau jenis-jenisnya secara umumnya sudah Pak, tapi detailnya belum. Kebetulan saya diminta mengidentifikasi 3 data aja yang Bapak sebutkan tadi, yaitu deskripsi umum, potensi wilayah, karakteristik lahan dan iklim, serta luas lahan Pak. Oh begitu. Kalau deskripsi umum wilayah biasanya memaparkan tentang posisi letak wilayah serta batas-batasnya. Cara mencari data tersebut sebenarnya sudah ada di potensi desa setempat. Adik bisa datang langsung dan meminta data ke petugas di sana. Oh begitu ya Pak. Baik, nanti saya akan ke balai desa. Kalau yang lainnya gimana Pak? Nah, kalau data yang lainnya, adik bisa datang ke sini. Data berupa lahan yang ada di wilayah pertanian, ketinggian tempat, topografi, tingkat kesuburan tanah, dan pH tanah. Namun jika adik ingin lebih akurat, adik bisa langsung mengamati di lapangan dan mengambil sampel di beberapa tempat. Data tentang iklim yang ada di kami diperoleh dari Badan Meteorologi dan Geofisika atau puslitbang terkait, berupa data tentang suhu udara, kelembapan suhu, tipe iklim, dan rata-rata curah hujan. Wah, begitu ya Pak. Kalau data luas lahannya Pak? Data luas lahan ya, data ini bisa dipecah lagi menjadi data luas lahan menurut ekosistemnya, terus penggunaan komoditas utamanya dan usaha taninya. Nah, untuk identifikasi data, ada bisa bareng saya untuk mendata langsung ke lapangan. Untuk data sumber manusia dan data penunjang kita bicarakan nanti. Baik Pak, terima kasih atas bantuannya. Sama-sama.
Nah, saudara mahasiswa, menarik bukan apa yang mereka perbincangkan? Dari percakapan mereka dapat disarikan bahwa deskripsi umum wilayah berisi tentang data posisi letak wilayah serta batasan-batasannya. Data karakteristik lahan dan iklim meliputi data tentang jenis lahan yang ada di wilayah pertanian, ketinggian tempat, topografi wilayah, tingkat kesuburan tanah, pH tanah, suhu udara, kelembaban udara, tipe iklim, dan rata-rata curah hujan. Adapun data tentang luas lahan mencakup data luas lahan menurut ekosistemnya, komoditas utamanya, dan pola usaha taninya. Nah, dari percakapan antara mahasiswa dan penyuluh tadi juga diungkapkan bahwa salah satu cara melakukan identifikasi data adalah menghubungi petugas-petugas yang terkait dengan data yang dicari. Jika saudara ingin melakukan identifikasi data tentang deskripsi wilayah, saudara cukup mendatangi balai desa dan meminjam data potensi desa. Saudara mahasiswa, untuk mencari data tentang karakteristik lahan dan iklim, saudara bisa mendatangi Balai Meteorologi dan Geofisika setempat. Tentu di sana akan ditemui data-data yang lengkap mengenai peta wilayah berdasarkan karakteristik lahan dan iklim. Untuk hal-hal yang mudah, saudara juga bisa melakukan survei ke lahan pertanian dan mengidentifikasi secara langsung misalnya kebutuhan pupuk, jenis tanah, dan mengukur kelembaban tanah. Adapun data tentang luas lahan bisa saudara peroleh langsung di lokasi pertanian atau di kelompok tani setempat. Saudara bisa mendatangi ketua kelompok tani atau kontak tani yang biasanya melakukan pertemuan rutin secara periodik. Di saat pertemuan tersebut, saudara bisa melakukan pendataan. Namun data akan lebih akurat jika saudara ikut kontak tani atau penyuluh yang memang sedang melakukan pengukuran lahan atau membuat transek lahan pertanian. Transek itu sendiri berarti identifikasi agroekosistem utama yang ada di wilayah penyuluhan, yang menggambarkan kondisi tanah, tanaman, ternak atau ikan, permasalahan, dan faktor penunjang. Setelah data teridentifikasi, saudara dapat mulai menuangkan data yang diperoleh ke dalam bentuk tulisan. Sebagai contoh, saudara bisa lihat tampilannya pada gambar 1 dan gambar 2. Tulisan ini kelak menjadi satu bentuk programa penyuluhan pertanian. Seperti telah diuraikan dalam buku materi pokok, programa penyuluhan pertanian merupakan rencana kegiatan penyuluhan pertanian yang memadukan aspirasi petani nelayan dan masyarakat pertanian dengan potensi wilayah dan program pembangunan pertanian yang menggambarkan keadaan sekarang. Tujuan yang ingin dicapai, masalah-masalah dan alternatif pemecahannya, serta cara mencapai tujuan yang disusun secara partisipatif, sistematis, dan tertulis setiap tahun. Saudara mahasiswa, pada bagian terdahulu kita sudah membahas tentang jenis data biofisik wilayah dan bagaimana cara mengidentifikasinya.
Kali ini pembahasan dilanjutkan pada materi tentang identifikasi data sumber daya manusia. Lalu, apa saja data sumber daya manusia yang perlu dicantumkan dalam programa? Ada 2 jenis data sumber daya manusia, yaitu data jumlah penduduk dan data karakteristik kelompok tani. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti diskusi berikut ini. Gini Dek, Pak Ugan tadi tuh lagi ke lapangan, jadi tidak bisa menghadap adik-adik gitu ya. Terus mewakilkan sama saya. Katanya adik-adik mau memperlihatkan hasil identifikasi yang kemarin. Oh iya Pak, ini Pak hasil identifikasi yang kemarin. Iya. Ya, bagus Dek. Ini data sudah sesuai yang seharusnya dilakukan. Nah, sekarang Adek katanya mau mendiskusikan tentang data berikutnya. Iya Pak, data tentang sumber daya manusia. Oh, ini data yang cukup mudah untuk diidentifikasi. Data apa saja yang Adek minta? Data tentang jumlah penduduk dan karakteristik kelompok tani. Oh iya, baiklah. Seperti saya bilang tadi bahwa data jumlah penduduk lebih mudah diidentifikasi. Mengapa demikian? Karena penduduk bisa terpantau setiap saat. Karena ada sensus, ada akta kelahiran, ada surat kematian, dan juga ada surat data perpindahan. Bagian pemerintahan terkecil yaitu desa atau kelurahan umumnya memiliki catatan yang terbaru mengenai jumlah penduduk tersebut. Kalau jenis data jumlah penduduk yang perlu diuraikan dalam program apa saja Pak? Umumnya jenis data tentang jumlah penduduk dalam program itu ada 3 Dek. Contohnya yaitu jumlah penduduk digolongkan menjadi berdasarkan tingkat umur, tingkat pendidikan, dan juga jenis pekerjaan. Cara mencari datanya bagaimana Pak? Data ini juga bisa diperoleh dari kantor pemerintah setempat seperti di desa ataupun kelurahan. Tapi sepertinya data ini ada di BPS. Adek bisa datang ke Badan Pusat Statistik atau mencari ke perpustakaan terdekat. Oh begitu ya Pak. Kemudian data tentang karakteristik kelompok tani bagaimana ya Pak? Nah, untuk mencari data yang seperti ini sama seperti yang waktu Adek mencari tentang data tentang luas lahan waktu tempo hari bersama saya. Nah, untuk melakukan hal tersebut, Adek bisa datang ke gabungan kelompok tani atau ke kelompok tani. Nah, di sana Adek bisa melihat-lihat data yang ada di kelompok sambil mengobrol dengan beberapa petani agar lebih yakin dengan kondisi di lapangan. Oh begitu ya Pak. Jenis data apa saja ya Pak? Data kelompok tani sebenarnya banyak sekali, tapi yang biasa digunakan dalam program antara lain data tentang kelas kelompok tani, jumlah anggota kelompok tani, luas lahan garapan, status kepemilikan lahan, dan juga tingkat penerapan teknologi di petani. Kelas kelompok tani biasanya dibagi menjadi 3, diantaranya kelas kelompok tani pemula, lanjut, media, dan utama. Nah, adapun status kepemilikan lahan biasanya dibagi menjadi statusnya menjadi pemilik, status petani pemilik penggarap, penyewa, dan juga buruh tani. Nah, sedangkan tingkat penerapan teknologi yang diuraikan dalam tabel yang menghubungkan antara unsur teknologi dengan komoditas yang ditanam pada waktu tanam tersebut. Unsur teknologi apa aja Pak? Nah, unsur penerapan tingkat teknologi berbagai macam deh. Contohnya pengolahan tanah, pemupukan berimbang, pengaturan pola tanam, tanam jajar legowo, pemupukan berimbang, pengairan berselang, panen dan juga pasca panen. Oh begitu ya Pak? Iya. Terima kasih Pak atas segala bantuannya Pak. Iya, sama-sama. Saudara,
Dari perbincangan antara mahasiswa dan penyuluh tadi, dapat disarikan bahwa data tentang jumlah penduduk dalam programa setidaknya memuat 3 jenis data, yaitu jumlah penduduk berdasarkan golongan umur, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan. Adapun data kelompok tani yang biasa diungkapkan dalam programa antara lain, kelas kelompok tani, jumlah anggota, luas lahan garapan dan status kepemilikan, serta tingkat penerapan teknologinya. Seperti halnya mencari data karakteristik wilayah, pencarian data tentang jumlah penduduk juga dapat diperoleh dari data potensi desa atau kelurahan setempat. Mengenai jumlah penduduk ini, data di Badan Pusat Statistik setempat biasanya dapat diperoleh. Silakan saudara mendatangi perpustakaan setempat dan mencari buku kabupaten dalam angka yang diterbitkan oleh BPS. Untuk mencari data tentang karakteristik kelompok tani, saudara sebaiknya datang langsung ke Ketua Gabungan Kelompok Tani. Silakan wawancara ketua kelompok taninya sambil meminjam data-data yang diperlukan untuk dicatat. Untuk lebih memantapkan pekerjaan saudara, saudara bisa berkunjung ke lahan petani dan berbincang-bincang untuk menggali informasi terkait keanggotaannya di kelompok tani. Saudara mahasiswa, tadi telah dijelaskan bahwa data karakteristik kelompok tani terdiri atas data kelas kelompok tani, jumlah anggota, luas lahan garapan, dan status kepemilikan serta tingkat penerapan teknologi. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pengelompokan kelas kelompok tani, yang dibedakan menurut kelas pemula, lanjut, madya, dan utama. Di samping itu, pengelompokan status kepemilikan lahan juga perlu dibedakan antara petani pemilik, penggarap, pemilik penggarap, dan buruh tani. Sedangkan data tingkat penerapan teknologi adalah berupa hasil analisis sebelumnya yang mengemukakan tentang sejauh mana rata-rata tingkat penerapan teknologi petani saat ini dalam mengelola komoditasnya berdasarkan pola tanam, pengolahan tanah, penggunaan benih unggul, pergiliran varietas, jarak tanam, penggunaan pupuk berimbang, penanggulangan hama dan penyakit tanaman, tata guna air, dan cara panen. Sama halnya dengan proses identifikasi data biofisik wilayah, saudara juga harus menuangkan data yang diperoleh secara tertulis. Dalam hal ini diketik akan lebih baik. Data tersebut nantinya dituangkan dalam programa penyuluhan pertanian yang ditampilkan dalam bentuk tabel atau matriks. Pada segmen ini akan diulas mengenai identifikasi data penunjang sebagai salah satu data keadaan wilayah yang perlu dicantumkan dalam program penyuluhan pertanian. Bagian terakhir dari data keadaan wilayah penyuluhan pertanian adalah data penunjang. Jenis data ini antara lain data kelembagaan, sarana dan prasarana, prospek pasar, dan kebijakan program pembangunan pertanian. Data kelembagaan meliputi data tentang lembaga-lembaga pendukung usaha tani, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti koperasi, pasar, bank, balai benih, balai penelitian,
dan kios sarana produksi pertanian. Data sarana dan prasarana meliputi data tentang transportasi, saluran komunikasi, pemasaran, dan alat-alat pertanian yang tersedia. Data prospek pasar disusun berdasarkan prospek pemasaran setiap komoditas di pasar tradisional secara umum. Adapun data kebijakan program pembangunan pertanian biasanya mengetengahkan tentang program yang sedang dirancang pemerintah dalam upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitannya dengan data penunjang ini, dapat pula ditambah tentang data analisis usaha tani dan tingkat pendapatan usaha tani yang sudah dicapai. Dalam mencari data ini, saudara bisa saja melakukan pengamatan terlebih dahulu, misalnya datang ke pusat keramaian wilayah desa atau kecamatan. Biasanya di tempat-tempat tersebut berbagai jenis kelembagaan tersedia. Ada pasar, bank, pelelangan ikan, atau terminal. Demikian pula dimungkinkan ada kantor-kantor penyuluhan di wilayah pemerintahan, seperti Balai Penelitian atau unit pelaksana teknis Dinas Pertanian setempat. Catat hasil pengamatan saudara sebagai bahan penyusunan program penyuluhan pertanian. Selain itu, saudara bisa menanyakan data sarana dan prasarana secara langsung kepada petani. Beberapa pertanyaan terkait kelembagaan antara lain, nah, bagaimana? Mudah bukan? Saudara bisa menambahkan pertanyaan lain yang relevan dengan tujuan melengkapi data yang saudara butuhkan. Selanjutnya, data tentang prospek pasar, saudara dapat mendatangi dinas pasar setempat. Mintalah data yang dibutuhkan. Jika perlu, lakukan wawancara yang lebih mendalam supaya data yang diperoleh lebih jelas dan lengkap. Untuk menghindari kemungkinan tidak diberikannya data, saudara bisa membawa surat resmi dari pihak institusi yang ditujukan ke instansi yang saudara tuju. Seperti halnya terhadap data yang terdahulu, lakukan pencatatan atau perumusan data. Data ini akan sangat berguna untuk penyusunan program penyuluhan pertanian sebagai suatu pembelajaran yang saudara tempuh pada mata kuliah ini. Nah, saudara mahasiswa, sebelum program ini diakhiri, dapat disampaikan bahwa proses pengumpulan data diperoleh melalui berbagai sumber, antara lain anggota masyarakat, kelompok tani nelayan, petugas teknis setempat, kantor pemerintahan, kantor statistik, atau kantor cabang Dinas Pertanian. Adapun cara memperolehnya dapat dilakukan dengan mempelajari laporan hasil evaluasi program penyuluhan sebelumnya, menganalisis laporan-laporan penyuluhan pertanian dari instansi setempat atau dari kelompok tani, mempelajari kebijakan-kebijakan yang ada, atau mengamati secara langsung di lapangan. Saudara mahasiswa, berakhir sudah program video buku materi pokok ini. Semoga program ini dapat menambah pemahaman saudara tentang teknik mengidentifikasi keadaan wilayah sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan program penyuluhan pertanian. Tentu saja kami berharap kelak saudara dapat dengan mudah menyusun program penyuluhan pertanian di wilayah Anda sendiri. Selamat belajar dan semoga sukses selalu.